Ya, halo, hari ini kita akan belajar mengenai persiapan asas atau asesmen sumatif akhir semester 1 untuk IPA kelas 789. Nanti akan kita upload semuanya 789 dan untuk kali ini kita mulai dulu dengan yang kelas 8. Kita akan langsung latihan aja mulai dari fisika, kemudian nanti mudah-mudahan bisa sampai juga biologi. Tapi kita akan bikin part per part supaya nggak susah nyarinya. Oke, langsung saja kita masuk ke kelas 8 IPA untuk yang fisika dulu ya. Baik, ini nomor satu, perhatikan gambar di bawah. Ada Rico dan Roy. Tampak bahwa Roy mendorong mobil mogok menuju bengkel yang berjarak 200 meter, berarti di depannya sana. Mobil bergerak dengan kecepatan yang cukup pelan, segitu. Pilihlah semua pernyataan yang benar. Dan di sini ditanya mengenai konsep gerak. Jadi gerak itu intinya, kalau gerak itu ada perubahan posisi. Nah, untuk perubahan posisi ini perlu dicatat bahwa apa yang kita bicarakan bisa jadi benda mati. Jadi benda mati bergerak terhadap benda hidup. Yang penting antara dua objek, baik itu benda maupun makhluk hidup, ada perubahan posisi awal dan akhir. Yuk kita lihat. Rico bergerak terhadap bengkel. Rico meskipun dia duduk nyantai begitu, dia bergerak terhadap bengkel karena makin lama dari jauh, dari 200 meter makin dekat makin dekat. Berarti ini benar. Roy diam terhadap Rico, bahkan ada alasannya karena jarak mereka tidak berubah. Misalnya jaraknya Rico dan Roy semula adalah 2 meter misalnya. Maka sepanjang perjalanan tetap aja 2 meter karena Roy tetap mendorong Rico atau mobil yang dikendarai Rico gitu ya. Berarti ini betul. Bengkel bergerak terhadap mobil. Ya mungkin kalian bingung kalau bengkel gitu ya. Maka kita lihat yang penting ada perubahan posisi nggak bengkel sama mobil. Tentunya dari makin jauh ke makin dekat berarti kita bisa bilang posisi bengkel bergerak terhadap posisi mobil. Berarti betul ya. Roy bergerak terhadap mobil sementara Roy jaraknya tetap di situ-situ saja. Berarti kita bilang dia diam terhadap mobil. Soal yang kedua. Ya, yang kedua, perhatikan gambar perjalanan di bawah ini. Jika Ino menempuh A, B, C, D dalam waktu setengah menit, maka tentukan jarak dan perpindahannya. Jarak dan perpindahan tidak menggunakan waktu, jadi ini bisa diabaikan. Dari A ke B ke C ke D ini sama ya, 19 meter juga. Berarti untuk jarak sama dengan 19 meter ditambah 7 meter ditambah 19 meter. Berarti 19 tambah 7 26, 26 10 36, 36 tambah 9 45 meter. Sedangkan perpindahan itu adalah posisi awal dan akhir saja. Berarti dari sini sampai sini ya. Ini berarti 7 meter juga. Soal nomor 3. Sebuah kendaraan mula-mula bergerak dengan kecepatan 17 meter per second. Ini kecepatan awal. Karena ada kemacetan, sopir menginjak rem selama 3 second. Pasti ini waktunya. Sehingga kecepatannya menjadi 5 meter per second. Dia turun ya, jadi kecepatan akhirnya segini. Tentukan perlambatan. Perlambatan atau percepatan ya sama aja ya. Percepatan atau perlambatan adalah, ya percepatan aja dah. Kurangi V0 dibagi T. Akhirnya yang 5 kita kurangi dengan awalnya 17 meter per second dibagi 3 second. Berarti minus 12 meter per second dibagi 3 second, yaitu minus 4 meter per second kuadrat. Tanda ini adalah perlambatan atau pengurangan kecepatan. Oke, yang keempat. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka, ini mah lanjutan hukum Newton ya. Maka benda diam akan tetap diam yang bergerak dengan
kecepatan tetap akan terus bergerak. Dengan kecepatan tetap. Intinya masing-masing mengalami kelembaman ya, atau mempertahankan kondisinya. Hukum 3 Newton diberikan dua contoh peristiwa. Yang paling gampang itu ya. Ketika lutut terantuk meja akan terasa sakit. Nah, hal ini karena lutut memberikan gaya ke meja, meja memberikan gaya ke lutut dengan besarnya gaya sama, tapi berlawanan arah. Yang kedua, yang paling gampang tuh ini ya. Berjalan aja deh. Berjalan ke depan. Kita berjalan ke depan karena kaki memberikan gaya ke depan. Ke belakang, berikan gaya ke belakang. Atau mau ngambil contoh yang populer, roket meluncur ke atas setelah ada pembakaran bahan bakar ke bawah itu ya. Atau kalau misalkan melihat orang menggunakan senapan, setelah ditembakkan maka punggungnya akan terdorong. Begitu juga boleh lah. Berikutnya berikan dua contoh peristiwa hukum 2 Newton. Yang pertama, ini aja. Mendorong lemari dengan 3 orang lebih cepat, maksudnya lebih kencang gitu ya, lebih cepat dibanding sendiri. Nah, kalau kasusnya sendiri, mendorong juga ya. Mendorong troli yang di supermarket lebih ringan dari atau dibanding mendorong mobil mogok misalnya. Kalau dengan gaya yang sama. Tapi tentu saja untuk hukum Newton lebih sering yang perhitungan gitu ya. Oke, soal nomor 7. Unai mendorong sebuah troli yang massa totalnya 30 kg dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Di tengah perjalanan ia menurunkan belanjaannya sebanyak 5 kg. Jika menggunakan daya dorong yang sama dengan sebelumnya, maka berapakah percepatan troli? Saya pakai cara yang cepat aja. Karena F1 sama dengan F2, gaya pertama sama dengan gaya F2. Karena dia menggunakan gaya dorong yang sama, maka rumusnya massa 1 kali percepatan 1 akan sama dengan massa 2 kali percepatan yang kedua. Berarti massa 1 30 kg kalikan 1 meter per second kuadrat akan sama dengan massa 2. Dia menurunkan belanjaannya 5 kilo, artinya dia berkurang ya. Dari 30 menjadi 25. Kalikan A2. Maka A2 tentu saja adalah hasil ini dibagi 25 ya. Kilonya boleh dicoret. 30 per 25 berarti 6 per 5 atau 1,2 meter per second kuadrat. Berikan dua contoh usaha bernilai 0. Yang pertama itu kalau bernilai 0 kan usaha itu rumusnya kan W sama dengan F kali S ya. Gaya kalikan perpindahan. Berarti paling gampang kalau nggak ada perpindahan ya. Misalkan apa? Push up di tembok gitu ya. Atau mendorong tembok lah. Itu bukan untuk tujuannya bukan untuk bedakan tembok ya, tapi tujuannya untuk olahraga. Tapi itu bisa jadi contoh yang bagus tuh. Olahraga mendorong tembok. Kan temboknya nggak pindah ya. Kemudian mendorong lemari misalkan. Atau meja mendorong lemari. Tetapi kembali ke titik awal. Misalnya emang tujuannya untuk membersihkan bawah lemari gitu, tapi ekstrim ya, digeser dulu, dibersihin terus batasin lagi. Ya intinya dia kembali ke titik awal itu usahanya 0. Kemudian berikutnya yang ke-9,
Pak Untung mendorong mobilnya yang sedang mogok dengan gaya 300 Newton sejauh 4 meter. Gaya gesek antara ban mobil dengan jalan 50 Newton. Massa mobil 1200 kg. Hitung usaha. Nah, usaha tadi rumusnya adalah W sama dengan F kali S ya. Kalau dari situ kayaknya mobil tidak secara langsung perlu masanya ya. Hitung usaha Pak Untung, usaha gaya gesek, dan usaha total. Oh, berarti satu-satu ya. Oke, kita mulai dari yang usaha Pak Untung dulu ya. Usahanya Pak Untung. Berarti gaya kali perpindahan. Gayanya 300 Newton. Perpindahannya 4 meter. 1200 Joule. Kemudian usaha oleh gaya gesek, yaitu 50 Newton dikalikan sama 4 meter. Cuman gaya gesek itu kan arahnya ke belakang. Berarti kita kasih negatif. Sama dengan berapa ini? Minus 200 Joule. Sedangkan usaha total adalah penjumlahan dari dua ini. 1200 ditambah minus 200. 1000 Newton. Lanjut nomor 10. Toto mengangkat benda dengan gaya 90 Newton, memerlukan usaha 90 Joule. Berapa jauh perpindahan? Ini udah standar satuannya, ini juga udah standar. Perpindahan adalah usaha dibagi gaya. 40 Joule dibagi 90 Newton. 4/9 meter. Dan kita akan sampai ke nomor 11, ini nomor yang terakhir. Untuk hari ini masih untuk part 1 ini. Contoh peralatan yang mengaplikasikan konsep bidang miring. Apa yang pertama ya? Mata kapak, skrup, jalan memutar di gunung, mur, tangga memutar, dan lain-lain. Oke, kita sambung lagi di kesempatan yang lain ya. Selamat berlatih.